Baik, mungkin bisa saya mulai presentasi kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Dr. Andes Ismail AB MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi Masyarakat. Dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada teman-teman 2021A yang sudah bersemangat untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga di Jumat yang berkah ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan setiap harinya. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winda Sari. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 6 pada perkuliahan hari ini yang berjudul pasangan menikah di bawah umur atau pernikahan dini. Boleh di next slide-nya. Baik, izinkan saya juga untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 saya yang luar biasa. Di antaranya ada Agni Alfianur, ada Cecilia Sumberjaya, ada Nur Naziatunada, ada Sri Sinta Awalinda, kemudian ada Aleng, ada Melanie Putri Hapsari, ada Rizky Dwi Saputri, ada saya sendiri Windasari, dan kemudian ada Anissa Aulia Rahayu, ada Kalinca Yikwa, dan ada yang terakhir ada M. Fardan Ramadan. Boleh di next. Adapun 3 topik pembahasan yang akan kita diskusikan pada perkuliahan hari ini, yang pertama yaitu latar belakang dan teori pernikahan dini. Nanti akan dijelaskan apa sih definisi pernikahan dini ini yang sebenarnya, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, solusinya. Kemudian yang kedua ada hasil dan pembahasan dari wawancara kami kepada 2 narasumber, dan yang terakhir ada kesimpulan dari diskusi kita perkuliahan hari ini. Boleh di next. Baik, yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai pernikahan dini? Mungkin dari teman-teman sekalian sudah tahu ya apa definisi pernikahan dini. Namun, di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi sebenarnya dari pernikahan dini atau pernikahan usia muda ini. Boleh di next. Baik, pernikahan dini atau pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dimana orang yang melakukan pernikahan tersebut masih di bawah usia 19 tahun. Di mana kita ketahui bahwa pernikahan yang sebenarnya itu dilakukan sesuai dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa pernikahan ialah setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, perkawinan yang sah ini harusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana hal tersebut tertera pada pasal 7 ayat 1, di mana perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun dalam kenyataannya, seringkali pernikahan itu dilakukan bukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan pasal yang dalam undang-undang tersebut, melainkan karena berbagai faktor yang mendorong sehingga banyak sekali kita temui terjadinya pernikahan dini di lingkungan sekitar kita. Boleh di next. Faktor penyebab pernikahan dini. Nah, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini ini cukup banyak, sehingga banyak sekali pernikahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Faktor pendorongnya bisa saja dari faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor pengetahuan. Nah, ini berarti faktor dari internal orang tersebut. Di mana faktor pengetahuan adalah faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan dini paling besar. Pengetahuan orang tua, anak, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat sekitar yang masih rendah tentang pernikahan dan tujuan pernikahan membuat banyaknya pernikahan dini masih terjadi. Kemudian juga faktor pendidikan juga mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini. Semakin rendah pendidikan yang dapat ditempuh oleh anak, maka akan besar persentase pernikahan dini dilakukan. Karena masih rendahnya pendidikan yang didapat, sehingga pengetahuan tentang pernikahan juga rendah. Kemudian yang kedua yaitu faktor ekonomi. Ini termasuk juga ke dalam faktor internal, di mana faktor ekonomi yang menjadi salah satu faktor pendorong pernikahan dini tersebut, di mana pendapatan orang tua
dengan jumlah anggota keluarga yang ditanggung seringkali tidak seimbang, sehingga banyak orang tua yang berpikir untuk menikahkan anak mereka sehingga anaknya dapat kehidupan yang lebih baik dan juga akan mengurangi pengeluaran orang tua tersebut. Kemudian yang ketiga, ada faktor adat istiadat. Adat istiadat, budaya, dan kebiasaan itu biasanya beranggapan jika anak yang tidak cepat menikah, maka akan menjadi perawan tua. Dan juga anggapan orang tua yang malu jika anaknya lambat menikah dibanding dengan anak keluarga lain, juga menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya pernikahan dini. Yang keempat, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu udah masuk ke faktor eksternal, di mana juga turut menjadi pendorong banyaknya terjadinya pernikahan dini. Jika di sekitar tempat tinggal banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini, maka anak-anak yang lain itu juga akan ikut tertarik untuk melakukan pernikahan di usia muda. Kemudian yang terakhir yaitu faktor media massa. Media massa juga berpengaruh bagi penyebab pernikahan dini tersebut. Seperti menonton video yang memuat konten pornografi dapat mengakibatkan pergaulan bebas yang mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan. Akibatnya, remaja kurang mengetahui bagaimana dampak yang terjadi jika remaja putra dan putri mereka melakukan hubungan seks di luar nikah. Kurangnya pendidikan seks, misalnya kematangan organ seks, bahaya seks di luar nikah, dan melakukan hubungan seks tanpa pengaman juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan ini. Boleh di next. Nah, untuk mencegah pernikahan dini itu terus terjadi, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, ada pun solusi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini tersebut. Boleh di next slide-nya. Yang pertama yaitu memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya. Dengan memberdayakan anak dengan informasi tentang dampak-dampak pernikahan dini, itu dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini pada anak. Kemudian yang kedua, mendidik dan menggerakkan orang tua meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, maka anak maupun orang tua itu dapat mengetahui dampak dari pernikahan dini sehingga dapat mencegah pernikahan dini tersebut. Kemudian yang ketiga ada menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak. Yang keempat, pemberian contoh kasus, di mana contoh kasus tersebut bukan semata-mata untuk menakuti anak, namun sebagai pembelajaran ke depannya agar anak itu tidak mengikuti contoh kasus tersebut. Kemudian yang kelima, mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini. Boleh di next. Nah, untuk dampak pernikahan dini ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Cecilia. Kepada Cecilia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sari. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari pernikahan dini. Dampak yang pertama adalah dampak positif. Apa aja dampak positif dari pernikahan dini? Yang pertama adalah untuk mengurangi beban orang tua. Sebagian besar masyarakat menikahkan anaknya dengan alasan untuk meringankan beban ekonomi. Karena dengan menikahkan anak gadisnya secara tidak langsung, semua kebutuhan anak akan ditanggung oleh suaminya. Yang kedua adalah mencegah terjadinya perzinahan. Dan yang ketiga ada anak akan belajar bagaimana cara menghidupi keluarganya. Lalu dampak yang selanjutnya adalah dampak negatif. Apa aja dampak negatif dari pernikahan dini? Yang pertama adalah pendidikan pelaku nikah dini rendah. Banyak dari pasangan yang menikah dini telah putus sekolah sebelum mereka menikah. Ketika telah berhenti sekolah, kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tidak lagi terbuka lebar. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 ini. Hal ini juga berdampak pada sikap dan pandangan mereka mengenai pernikahan dini. Yang kedua adalah mengalami perceraian dari pasangan. Pernikahan dini seringkali berpotensi mengalami perceraian. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah dini karena kemauan orang tua. Pernikahan dini juga rentan mengalami pertengkaran hingga bisa berujung pada perceraian. Hal ini dikarenakan pihak laki-laki maupun perempuan belum mempunyai pengalaman yang luas sehingga mereka mementingkan ego masing-masing ketika terjadi masalah. Yang ketiga adalah kesehatan ibu dan anak. Ketidakmatangan fisik akan menyebabkan risiko bagi kesehatan ibu dan bayi yang dapat berujung pada kematian. Tingginya risiko kematian ibu jika melahirkan di bawah usia 20 tahun. Semakin tinggi usia ketika kita menikah, maka akan meningkatkan kepedulian kita terhadap kesehatan diri sendiri dan kesehatan anak. Yang keempat ada kemiskinan.
Pandemi COVID-19 ini banyak membuat masyarakat bekerja keras dalam bertahan di kondisi ekonomi yang turun drastis. Beberapa dari orang tua berpikir untuk menikahkan anaknya merupakan solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kondisi ekonomi laki-laki sama dengan perempuan, maka justru akan memperburuk ekonomi. Yang terakhir ada psikologis anak yang tidak stabil. Dampak psikologis juga menjadi salah satu dampak dari pernikahan dini. Tidak stabilnya emosi, mudah stres, dan kelabilan kerap kali muncul pada pasangan yang menikah muda dikarenakan belum matangnya emosional mereka. Hal ini juga bisa memicu ke arah kekerasan dalam rumah tangga. Boleh di next. Langsung aja ke video wawancaranya dulu. Baik, mari kita sama-sama menonton video wawancara dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi Masyarakat. Di sini saya sudah bersama narasumber saya pada hari ini, yaitu keluarga saya sendiri. Beliau berinisial L. Sekarang umurnya 39 tahun, dimana pada saat mudanya sekitar umur 18 tahunan melakukan pernikahan dini seperti itu. Apa pendidikan terakhir mantan suami dan KL sendiri? Kemudian siapa yang bekerja di dalam rumah tangga? Apa pekerjaan dari suami, mantan suami atau istri? Dua-duanya, kerjanya kerja selalu aja. Usia mantan suami dan istri saat ini? Mantan suami 42, saya 9. Pada usia keberapa keduanya menikah? Umur 19 sama 21. Apakah pernikahan yang berlangsung pada saat itu tuh merupakan yang pertama kali? Ya, yang pertama kali. Bagaimana perubahan hidup yang dirasakan setelah menikah? Perubahannya ya seperti biasa aja. Soalnya kan baru juga mau nikah gitu. Gimana perasaan Anda setelah melangsungkan pernikahan? Senang, bahagia. Siapa yang pada awalnya menginginkan terlangsungnya pernikahan di usia dini? Keduanya. Alasannya mungkin bisa diberi tahu? Sudah waktunya. Baik. Apakah orang tua ikut terlibat? Ikut terlibat. Tanggapan orang tua saat KL menikah di usia dini? Setuju, ya tanggapannya ya bagus aja, mendukung gitu kan. Setelah pernikahan itu apakah ada perubahan sikap dari orang tua atau sama saja? Sama aja, sama saja. Apakah setelah menikah memiliki target atau program untuk memiliki anak? Memiliki target ada, kecuali sudah lengkap cewek cowok sama dapatnya cewek lagi ya, dua-duanya cewek nyambung lagi satu lagi semoga dapat cowok. Baik. Berapa anak yang lahir? 3 ya, 3. Usia berapa mendapatkan kehamilan pertama? 19. Oh, Wow. Apakah pernah mendapatkan keguguran atau kematian bayi? pernah sekali. Pertama tahu setelah anak pertama, setelah anak kedua. Bagaimana perubahan hidup yang dirasakan setelah memiliki anak? Gila ya, bahagia, pokoknya seneng lah. Bagaimana kedua orang tua mencukupi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak? Kerja suami
istri. Saya kan kemarin kerjanya di bank, jadi ya bantu-bantu kayak gitu perekonomian gitu. Apakah terdapat masalah kesehatan yang diderita oleh anak-anak? Yang pertama aja, penyakit stek. Alhamdulillah sehat sudah sampai sekarang. Apakah sebelumnya terdapat pasangan di sekitar tempat tinggal yang menikah di usia dini juga? Ada. Bagaimana perubahan dari diri Anda setelah dan sebelum menikah? Kurus, sekarang gemuk. Apakah terdapat perubahan dari pasangan Anda setelah dan sebelum terjadinya pernikahan? Ada bentuk ini badan, kemudian perilaku banyak lah. Apa permasalahan yang sering terjadi selama menikah? Masalah ekonomi. Bagaimana cara keduanya mengatasi perselisihan dalam rumah tangga? Komunikasi dengan baik, cara kalah baik-baik itu. KL ini kan ceraian, mungkin bisa dijelaskan walaupun agak sensitif ini pertanyaannya. Kok bisa masalah ekonomi, sudah habis jodohnya. Pas KL umur berapa? 33 antara 34 lah. Tanggapan masyarakat sekitar tempat tinggal jika KL menikah dini itu tanggapannya gimana? Ya, biasa aja. Ya kan dulu ingin nikah muda jadi biasa aja. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih sebelum saya wawancara Ibu. Terima kasih atas waktunya. Umur saya 19 tahun. Sekarang saya tulis. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya pertanyaan pertama saya mengenai permasalahan pernikahan. Nah, apa pendidikan terakhir suami dan istri? Mungkin sekarang lagi kuliah untuk Mas Edi. Terima kasih. Pertanyaan kedua, siapa yang bekerja dalam rumah tangga? Apakah pekerjaan dari suami atau istri? Itu kalau kerja, kalau pekerjaan saya sama, dan kalau untuk pekerjaan ada itu sekarang kalau Pertanyaan ketiga, berapa usia suami dan istri di tahun ini? kalau saya sudah 19 tahun, kalau suami nanti belum tentu masih 19 tahun, 18. Iya. Terima kasih. Sekarang pertanyaan berikut yang keempat, pada usia berapa suami dan istri menikah? Itu kami menikah pada usia 17 tahun. Pertanyaan kelima, apakah pernikahan yang berlangsung saat ini merupakan yang pertama kali? Iya, Pertanyaan berikut, bagaimana perubahan hidup yang dirasakan setelah menikah? ini yang kalau sekali menikah itu ada hubungan yang harus dikontak tidak bebas saya dari hubungan. Pertanyaan berikut nomor 7, bagaimana perasaan Anda setelah melangsungkan pernikahan? Waktu pertamanya sih senang, tapi makin lama sih ya gitu sih. Pertanyaan berikut, siapa yang pada mulanya menginginkan terlangsungnya pernikahan di usia dini? Kayak sudah yang putus. Jadi berkelas ya. Pertanyaan berikut yang ke-10, mengapa ada pernikahan di usia dini? Apakah ada sesuatu yang mempengaruhinya? Iya. Ada masalah di belakang yang sulit ya. Iya. Jadi ada masalah dari orang tua gitu? Iya. Pertanyaan berikut, apakah orang tua ikut terlibat dalam berlangsungnya pernikahan ini? Dan bagaimana tanggapan orang tua terkait Anda yang menikah di usia dini? Ya pertamanya sih orang tua marah kan harus pernikahan, tapi setelah berjalan waktu sih semua beres. Pertanyaan berikut, apakah terdapat perubahan sikap dari orang tua setelah Anda menikah di usia dini? Iya, pasti ada dan sangat tergerus. Baik, terima kasih. Sekarang permasalahan pada anak. Pertanyaan pertama, apakah setelah menikah memiliki target untuk program untuk memiliki anak? Belum ada program. Pertanyaan berikut, apakah dari pernikahan ini sudah memiliki anak? Jika ada, berapa anaknya? Itu satu tahun 2020 ya. Jadi orang ya. Pada usia berapa mendapatkan kehamilan pertama? Usia 15 tahun pertama ya. Yang berikut, apakah pernah mendapatkan keguguran atau kematian lain? Yang berikut, bagaimana perubahan hidup yang dirasakan setelah memiliki anak?
Semua serba sibuk. Jadi tidak ada waktu lagi berjalan-jalan atau tidak ada sibuk ya. Semua serba sibuk. Fokus pada anaknya. Pertanyaan berikut, apakah terdapat masalah kesehatan atau catatan yang dimiliki oleh anak kalian? Tidak. Jadi nggak perhatian. Permasalahan berikut terkait yang pertama, apakah sebelumnya terdapat pasangan di sekitar tempat tinggal Anda yang juga menikah di usia dini? Tidak, ada beberapa tempat. Yang berikut, bagaimana perubahan diri Anda setelah dan sebelum menikah di usia dini? Kalau sebelum menikah itu kalau secara fisik itu badannya masih bagus, tapi setelah menikah tuh badannya yang karena transisi ya tidak itu. Yang berikut, apa permasalahan yang sering terjadi selama menikah? Mungkin itu tidak sama pikiran dari mana yang lain Yang berikut, bagaimana cara kalian mengatasi perselisihan dalam rumah tangga kalian? ya mau tidak mau kadang-kadang ya kalau tidak ya begitu tapi mau berhati begitu ya. Yang berikut, apakah setelah menikah kalian masih tinggal bersama orang tua? Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar serta tinggal Anda terkait kalian yang berbeda di sini? Pertamanya tuh mereka dari cerita dan kita yang tahu masuk pertama itu mereka sebenarnya Terima kasih, mungkin pertanyaan saya itu sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Jadi dari video wawancara yang telah dilakukan kelompok kami, didapatkan hasil dan kesimpulannya. Hasilnya adalah yang pertama, pada tahun narasumber, pernikahan dini adalah suatu hal yang biasa atau lumrah terjadi. Yang kedua, pernikahan dini yang mereka lakukan atas kemauan diri mereka sendiri, bukan paksaan. Yang ketiga, sering terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Yang keempat, setelah menikah, terjadi kematian bayi ketika menginginkan anak laki-laki. Yang keempat, terjadi masalah kesehatan pada anak. Dan yang terakhir, pada usia 35 tahun, terjadi perceraian yang awalnya ditandai dengan perubahan sikap. Boleh di next. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hal yang utama adalah bagaimana pentingnya pengetahuan mengenai pernikahan dini yang dimana sedang banyak terjadi di kalangan remaja. Banyak hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pernikahan dini yang tidak mudah untuk dihilangkan, membutuhkan waktu, tenaga, dan proses yang secara berkala agar masyarakat sekitar dapat memahaminya. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, salah satunya melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dalam mencegah pernikahan dini, dan juga bisa melakukan diskusi terbuka yang dapat berguna untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini yang dapat memberikan dampak negatif, salah satunya perceraian, bahkan sampai pada kematian ibu dan anak. Boleh di next. Baik, sampai di slide terakhir, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cecilia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak materi kelompok 6 dengan baik. Saya mohon maaf apabila selama menyampaikan materi terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Sebagai bentuk menambah pengetahuan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Oke, baik. Sebelum memberikan pertanyaan, teman-teman memberikan pertanyaan, mungkin sedikit saya ulas terkait dengan makalah yang Anda paparkan, yaitu pernikahan dini. Ya, pernikahan di bawah umur 19 tahun itu dikategorikan sebagai pernikahan usia dini berdasarkan aturan perundang-undangan atau aturan negara. Ya. Kalau berdasarkan aturan agama, khususnya untuk agama Islam, itu tidak masalah. Ya.
karena itu dianggap sudah secara biologis itu sudah diperbolehkan ya menikah. Tapi tentunya yang disoroti di sini adalah konsekuensi terhadap pernikahan dini itu. Apa konsekuensi yang terjadi pada usia pernikahan dini atau usia muda yang terkait dengan kelangsungan hidup pernikahan ya. Karena kita tahu bahwa pada dasarnya pernikahan adalah ikatan lahir batin pasangan suami istri yang diharapkan sampai akhir hayat, sampai ke anak cucu. Itu harapannya. Tapi kenyataannya tidak terjadi demikian ya. Di Indonesia pernikahan ini kurang lebih 2 juta per tahun ya. 1/4 diantaranya adalah terjadi perceraian. Nah, yang bercerai di sini adalah rata-rata usia muda. Nah, usia muda ini rentan terhadap perceraian. Ya. Tentunya tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dan akibat dari pernikahan itu terjadi perceraian. Ya, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah ya salah satunya misalnya dengan faktor lingkungan. Ya. Faktor lingkungan bagi remaja, pergaulan remaja yang begitu dekat atau begitu intens terhadap hubungan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Misalnya terjadi kehamilan. Ya. Karena terjadi kehamilan, maka terpaksa harus dinikahkan. Faktor yang lain juga karena mungkin faktor dari orang tua ya. Salah satunya misalnya dengan faktor ekonomi. Jadi orang tua ingin cepat melepaskan tanggung jawabnya ya. Tanggung jawabnya terhadap anaknya ya. Jadi kalau ada yang melamar cepat dinikahkan ya. Ya secara agama sudah memenuhi syarat, tapi secara pemerintah berdasarkan aturan pemerintah perundang-undangan belum memenuhi. Tapi di Indonesia ini aturan-aturan ini agak longgar ya. Jadi walaupun ada aturan bahwa menikah 19 tahun ya, itu diperbolehkan oleh undang-undang. Tapi kalau ada yang 17 tahun, ada yang 15 tahun, itu diberi kelonggaran. Jadi harus dengan keputusan pengadilan agama. Dan orang tua harus bertanda tangan. Ya. Kedua belah pihak harus bertanda tangan menikahkan anaknya. Jadi kalau nanti ada risiko yang terjadi setelah menikah, itu tanggung jawab orang tua. Ini kelonggaran-kelonggaran undang-undang ya. Walaupun sudah ada undang-undang, tapi ada kelonggaran yang diberikan. Ada celah yang diberikan adalah kesepakatan kedua belah pihak atas berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, konsekuensi yang tidak kita harapkan adalah misalnya perceraian. Ya. Kalau terjadi perceraian, yang menjadi korbannya adalah perempuan, istri. Ya. Tentunya kalau sudah berstatus nikah berubah menjadi status janda, gitu kan. Tentunya ada stigma-stigma yang ada di lingkungan. Stigma masyarakat tentang namanya status janda. Jadi memang wanita, perempuan harus hati-hati di dalam pergaulan ya. Tentunya diingatkan oleh keluarganya, orang tuanya mengingatkan anak perempuannya kalau misalnya mengenal laki-laki harus ditelusuri dengan baik ya. Harus dikenal, harus dijelajahi. Katanya orang tua harus cerewet terhadap anak perempuannya ya. Jadi orang tua jangan diam kalau misalnya ada anaknya membawa laki-laki, itu harus ditanyai betul-betul.
apa memang laki-laki ini bertanggung jawab apa tidak ya nantinya. Karena kalau tidak bertanggung jawab, akhirnya nanti kalau terjadi sesuatu yang menjadi korbannya adalah. Jadi kita juga harus bagaimana perempuan ini kalau misalnya mengalami status janda, hanya sulit untuk kemungkinan untuk mendapatkan menikah lagi itu kan perlu waktu. Artinya kalau laki-laki biasanya menginginkan status perempuan itu adalah perawan. Walaupun laki-laki ini sebenarnya menginginkan sesuatu yang barangkali sebenarnya tidak seharusnya tidak demikian ya. Artinya ya kalau memang mau menikah dengan perempuan itu ya jangan mengharapkan keperawanan misalnya seperti itu. Tapi umumnya di Indonesia laki-laki masih menginginkan namanya keperawanan. Tapi yang menyebabkan ketidakperawanan perempuan adalah laki-laki ya. Karena itu tadi pergaulan bebas yang tidak dibatasi, yang tidak diingatkan, tidak dikendalikan sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, sehingga perempuanlah yang menelan akibatnya. Perempuanlah yang merasakan akibat dari perceraian, apalagi kalau sudah punya anak. Kalau sudah punya anak terjadi perceraian, tentunya beban perempuan semakin berat. Dia harus single parent, dia harus memelihara sendiri anaknya, membesarkan anaknya. Apalagi kalau misalnya perempuan belum punya pekerjaan tetap, dia harus menanggung orang, ya, menanggung anaknya. Laki-laki enak-enak aja ya, enak aja dia. Mungkin hari ini cerai, besok nikah lagi. Mungkin perlu perempuan mempelajari situasi dan kondisi seperti itu. Nah, itu perlu diingatkan. Jadi orang tua dalam hal ini diharapkan bagaimana mengendalikan atau istilah zaman sekarang kepoin anaknya gitu ya. Jangan membebaskan anak perawannya keluar dengan orang yang belum dikenal dengan baik. Dan itu perlu diingatkan bahwa risiko yang ditanggung adalah perempuan akibatnya. Apalagi kalau misalnya terjadi aborsi, lebih fatal lagi kalau perempuan melakukan aborsi dengan dasar pertimbangan rasa malu. Ini hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kenapa kita menyoroti tentang pernikahan dini ini? Karena sebagian besar perceraian adalah kaum muda, kaum usia produktif. Ya. Sehingga nanti diharapkan masa depannya itu tetap menjadi, katakanlah dia tidak terbebani dengan apa yang mereka alami. Misalnya status janda. Ya. Jadi dia tetap misalnya produktif, dia bekerja. Nah, sampai misalnya terjadi ya stres tinggi karena perceraian. Nah, itu semua bertumpu ke perempuan. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan negara lain ya, misalnya India. Ya, India yang paling ditakuti adalah status janda. Apakah itu janda suami meninggal atau cerai. Karena di India tidak ada harganya. Boleh dikatakan tidak ada harga sosialnya ya. Yang namanya status janda. Dan di India tidak boleh janda itu artinya berpakaian bagus, menikah dan sebagainya untuk mencari pasangan lagi. Itu tidak diperbolehkan. Jadi harus keluar dari rumah. Harus keluar dari rumah mertuanya. Sehingga prihatin melihat aturan-aturan di sana, misalnya di India namanya status janda itu tidak ada, boleh dikatakan tidak punya harga diri lagi. Manusia yang dianggap hina, manusia yang dianggap celaka dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di Indonesia ya masih, walaupun dia punya status janda, tapi tetap masih dihargai, masih tetap diperbolehkan menikah lagi. Itu bersyukurlah perempuan yang kebetulan lahir di Indonesia. Artinya penghargaan terhadap sosial,
penghargaan terhadap budaya kita, masih tetap agama kita tetap menghargai yang namanya perempuan yang berstatus janda. Jadi janda bukan hal yang dianggap bahwa itu hal yang tidak diinginkan. Artinya siapa sih yang mau janda, kan? Tidak ada orang yang mau. Maunya sampai yang memisahkan adalah ajal yang memisahkan keduanya. Tapi dalam perjalanan hidupnya orang kan tidak pernah tahu bagaimana berakhir ya. Tapi yang penting adalah proses ya. Bagaimana proses awalnya dan ujungnya nanti kita nggak tahu. Nah ini perlu barangkali menjadi perhatian ya. Misalnya di kalangan remaja, SMP, SMA, nah ini perlu diingatkan para gadis-gadis ini, mengingatkan pergaulan. Apalagi sekarang ini pergaulan begitu, hubungan antara laki-laki dan perempuan begitu dekat ya. Walaupun dia jauh tapi dekat. Artinya walaupun itu misalnya di laki-lakinya di Samarinda, perempuannya di Jakarta, biasanya ketemu ya dengan bantuan teknologi. Ini hal-hal yang barangkali menjadi perhatian bahwa kita di Indonesia ini masih menjunjung tinggi martabat kaum perempuan. Jadi di Indonesia laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama. Kita bahwa perempuan dan laki-laki sama, ya tentunya harus bagaimana laki-laki ini memperlakukan istrinya dengan baik ya. Tapi ini misalnya dengan pernikahan yang terpaksa ya, itu perlu juga barangkali diingatkan ya, jangan sampai terjadi pernikahan yang terpaksa. Terpaksa dinikahkan karena menutupi aibnya ya, menutupi statusnya ya. Misalnya karena faktor MBA, married by accident ya. Yang sampai punya gelar MBA ya, married by accident. Kan itu nanti ujung-ujungnya itu ketidakstabilan emosi. Apakah nanti misalnya mereka berdua karena usia pernikahannya muda, jadi kestabilan emosinya masih labil, apalagi dengan keluarganya. Yang tentunya yang disalahkan siapa? Yang disalahkan adalah perempuannya yang disalahkan, bukan laki-lakinya. Karena sebenarnya yang memulai itu laki-laki. Ya ini kadang-kadang tidak terjadi hal yang ini yang terjadi di masyarakat. Kalau terjadi hal seperti itu, selalu perempuan yang disalahkan, bukan laki-lakinya ya. Jadi mertua dari laki-laki, mertua perempuan, atau perempuan selalu disalahkan perempuannya, bukan menyalahkan anaknya ya. Tapi disalahkan perempuan. Ini perlu barangkali diingatkan para remaja, perlu pengendalian diri, karena itu hal-hal yang kalau terjadi pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, artinya dari segi biologis mungkin matang, tapi dari segi sosial, dari segi budaya itu belum matang. Apalagi dengan psikologi, faktor kejiwaan. Jadi psikologinya, mentalnya ya, terutama mentalnya menghadapi tantangan. Karena dua benda yang dipertemukan. Dua benda yang dipertemukan, laki dengan perempuan. Laki-laki pada dasarnya adalah rasional, perempuan emosional. Jadi karena perempuan emosional dulu, emosinya dulu ya, perasaannya dulu yang keluar, baru nanti belakangan baru rasionalnya. Tapi kalau laki-laki rasionalnya duluan, baru emosional. Itulah satu sunnatullah ya, yang diberikan kepada dua pasangan, dipertemukan dua jenis yang berbeda
berbeda dari sifat, karakter, emosional itu berbeda. Itulah satu kekayaan ya. Karena tujuan pernikahan adalah melanjutkan regenerasi, melanjutkan generasi, memperbanyak generasi muda ya. Nah, itu tujuan pernikahan ya. Bagaimana membina rumah tangga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi bukan hanya karena faktor emosional, bukan karena cinta dan seterusnya, tapi juga adalah kasih sayang. Barangkali itu tambahan dari saya terkait dengan pernikahan usia dini ya. Jadi orang tua, jadi kita harus memahami anaknya, khususnya untuk perempuan ya. Karena perempuan inilah memang artinya mengalami kesulitan ya. Artinya kalau orang tua tidak cerewet terhadap anak perempuannya, itu bisa-bisa diberi kebebasan akhirnya kebablasan. Jadi orang tua harus memahami betul anaknya dan sambil membebaskan anaknya dengan pasangan yang tidak dikenal. Akhirnya nanti kerja kembali kepada keluarga yang bersangkutan kalau anaknya terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Yang Raisen Gasela Aurelia. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bapak dan teman-teman kelompok 6 atas kesempatannya. Mohon maaf apabila tidak dapat mengaktifkan kamera. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gasela dari kelompok 3. Dari hasil wawancara responden teman-teman kelompok 6, tadi dikatakan bahwa salah satunya ketika di usia 35 tahun terjadi perceraian karena adanya perubahan sikap. Nah, jadi mungkin bisa kita garis bawahi bahwa perubahan sikap ini merupakan faktor utama dalam terjadinya perceraian. Lalu mungkin teman-teman pernah mendengar mengenai red flag dan yellow flag dalam perubahan sikap, yang dimana red flag sendiri merupakan suatu perubahan sikap yang mengancam konflik dalam pernikahan karena cenderung adanya perubahan sikap tersebut tidak dapat diubah atau sudah permanen, sulit untuk berubah, mungkin begitu. Sedangkan pada yellow flag adalah suatu perubahan sikap namun masih dapat diatasi atau masih dapat berubah. Lalu pertanyaan saya, bagaimana tanggapan teman-teman kelompok 6 dari pembelajaran hasil wawancara tadi agar ke depannya jika dalam rumah tangga terdapat perubahan sikap tersebut bisa diatasi hanya cukup kepada yellow flag, tidak sampai mengarah ke red flag atau agar meminimalisir perceraian tersebut tidak dapat terjadi. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan Gasel. Mungkin dari kelompok 6 bisa diberi waktu untuk diskusi untuk menjawab pertanyaan dari Gasela. Terima kasih. Baik, Winda. Terima kasih.
Halo, silakan yang anggota yang lain, silakan kalau misalnya ada yang di jawaban. Saya akan menjawab pertanyaan dari Glaser. Biasanya sebelum menikah kita ada pembelajaran pranikah ataupun mempelajari terkait fikih nikah untuk agama Islam. Untuk bimbingan pernikahan tersebut, sebelumnya syarat wajib pernikahan yakni mendapatkan sertifikat bimbingan pranikah oleh PMK atau Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun, akhir ini sertifikat bimbingan pernikah bagi pasangan calon pengantin tidak wajib dimiliki sebagai syarat pernikahan. Solusi yang pertama, yaitu harus ikut atau seharusnya tetap diwajibkan untuk bimbingan pranikah bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan karena kesiapan mental, fisik, ekonomi, dan sosial. Diperlukan sebelum memasuki dunia rumah tangga. Kemudian, antara suami dan istri pun harus memiliki komitmen yang jelas dan kokoh selama menjalankan pernikahan. Kemudian, solusi yang kedua setelah menjalankan pernikahan untuk mencegah terjadinya red flag ketika berada di fase yellow flag, yaitu ketika salah satu dari keduanya menyadari adanya perubahan sikap dari pasangannya, maka dapat dilakukan komunikasi yang baik dengan mengutarakan perasaan yang sejujurnya untuk mempertahankan sebuah tali pernikahan. Jika sudah diutarakan, maka buatlah sebuah keputusan apakah masih ingin perubahan atau tidak. Jika ingin perubahan, maka perlunya ada saling kepercayaan dan menjalankan komitmen yang dibangun di antara keduanya. Jika tidak ingin, maka perlu ada pihak ketiga seperti orang tua dalam menyelesaikan permasalahan. Jika masih kekeh untuk tidak berubah dan perilaku yang tidak ingin berubah itu sudah mengarah kepada kekerasan dan sebaiknya, maka hubungan yang sudah mengarah ke red flag ini lebih baik untuk diakhiri karena jika dilanjutkan tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima, Gasel? Baik, terima kasih banyak Afni dan teman-teman kelompok 6 atas jawaban dan solusinya. Baik, terima kasih kembali, Gasel. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, tadi mungkin saya sedikit tambahkan terkait dengan pertanyaan tadi. Biasanya orang pacaran, biasanya orang pacaran itu semua yang keluar itu adalah yang baik-baik semua. Sikapnya, karakternya dari pasangan kedua-duanya. Biasanya yang muncul adalah yang baik-baik saja. Ya. Tapi setelah menikah, halo? Iya, Bapak. Jadi setelah menikah, baru keluar aslinya. Jadi ternyata pasangannya atau suaminya temperamental, kemarahan dan sebagainya, terlalu terlalu protektif ya, atau selalu ingin dihargai, dihormati. Apa kata suami harus turut karena istri. Kadang-kadang itu muncul setelah menikah. Jadi perempuan juga harus hati-hati ya, perempuan dan laki-laki juga harus hati-hati di dalam perubahan sikap dan perilaku. Itu biasanya wajar ya. Wajar pasangan suami istri muncul sikap-sikap yang katakanlah yang negatif ya. Negatif bagi kedua belah pihak. Tapi dalam hal ini kata kuncinya adalah karena ini jodoh saya, suami saya adalah jodoh saya, istri saya adalah jodoh saya, jadi kelemahan dan kelebihannya saya terima dengan ikhlas. Jangan saling memunculkan kelemahan, karena itu sering terjadi.
kelemahan itu dikubur jauh-jauh. Yang dimunculkan adalah kelebihan kedua belah pihak. Jadi itu salah satu strategi di dalam pernikahan, kelangsungan pernikahan adalah jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Masa lalu itu biarlah berlalu, yang perlu dibangun dalam masa depan, masa kini dan masa depan. Karena masa lalu biarlah menjadi sejarah bagi kita, dan itu tidak boleh diungkap lagi. Karena itu kalau selalu berbicara masa lalu, selalu akan memunculkan nanti hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Jadi dalam hal ini perlu diingat bahwa perempuan kan emosional, ya, selalu mengungkit masa lalunya suaminya. Suami tidak senang dengan hal seperti itu. Ya, masa lalu adalah masa lalunya dia, gitu kan? Nah, sekarang masa depan Anda berdua. Jadi itu menjadi perlu menjadi catatan bagi pasangan muda, ya, pasangan suami istri, bahwa sekarang ini lembaran baru. Jadi lembaran lama itu ditutup, buku lama ditutup, buku baru yang catatan baru yang perlu kita bangun kembali. Jadi bagaimana dari sikap suami yang temperamental itu dianggap bahwa itu adalah hal yang biasa. Sampai itu yang diungkit-ungkit akhirnya berlarut-larut terjadi perceraian. Jadi barangkali salah satu strategi untuk mempertahankan pernikahan. Jadi saya kira itu tambahan dari saya terkait dengan perubahan sikap setelah menikah. Oke, baik, masih ada? Baik, teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Tidak ada, mungkin bisa diakhiri. Masih ada, kan? Halo. Iya, Bapak. Ini hujan deras ya. Mohon maaf, hujan deras. Oke, kalau demikian, misalnya minggu depan pertemuan yang ke-15 ya. Ya. Halo. Oke. Baik, saya akhiri pertemuan ini. Misalnya kita akan lanjutkan minggu depan. Masih ada waktu ya. Halo. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Halo. Iya, Bapak. Kita lanjutkan minggu depan aja ya. Iya, Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Silakan absen ya. Baik, Bapak. Saya tutup ya.